tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik bagi kami, bahkan teramat baik bagi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu. Jiwa kami siap terus Tuhan menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Ini setiap kami datang dalam segala kerinduan kami. Haleluya Yesus. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah
selama kami hidup Tuhan. Kami akan senantiasa menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup. Walau lewati lembah, Kami tak pernah ditinggalkan. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Ini hati kami. Ini jiwa kami. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau Yesus sumber kuat kami. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus sudah tercurah dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan terus bersorak bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
tercurah. Kami bersuka cita hanya di dalam Engkau Yesus. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ya jemaat Tuhan katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Sukacita surga memenuhi hidup saya dan saudara. Haleluya. Minyak baru tercurah, Urapi setiap kami Tuhan. nyata Anggur baru kuasanya. terus tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasanya. Dengan iman katakan. Nyata kuasanya. Haleluya. Yes, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Woo. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan di tempat ini. Haleluya. Biarlah dekat dengan Tuhan kami aman. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan. Ada sukacita. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Tuhan kau perisaiku. lewati Badai tak akan ku goyah. amin. Imanku tetap penuh. Tak akan kami ragukan. Aku ragu mengikutimu. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan kami Kau Tuhan. meneguhkan langkahku. Yes. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Tuhan kau perisaiku. haleluya. Kami kuat Lewati badai tak akan ku dengan iman kami percaya Tuhan. Imanku tetap penuh. Takkan ku ragu Mengikutimu. Oh, haleluya. Kami mau tetap ikut dengan Tuhan, sebab kami percaya hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Amin. Kau meneguhkan langkah kami Tuhan. Kami berjalan Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. kekuatan-Mu. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Tuhan kau perisaiku. Haleluya, lewati badai. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman Imanku tetap penuh. tak akan
Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku, Seluruh Tuhan. dalam genggaman. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kami hidup karena percaya akan Engkau Tuhan di tempat ini. Yesus. Sama-sama katakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku Tuhan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menjadi Pribadi Berbeda Karena Urapan Roh Kudus. Saudara, kita sedang berada di akhir zaman dan Alkitab berkata Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa kepada setiap orang percaya. Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 18 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan seseorang, mengurapi orang tersebut, maka dia akan menjadi pribadi yang lain, pribadi yang berbeda, pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama, kita membaca bagaimana Saul diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Dan akibatnya di ayat yang ke-6 ditulis, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saya ingat saudara, bagaimana Petrus sebelum diurapi Roh Kudus penakut. Murid-murid yang lain juga sama-sama penakut. Petrus bahkan menyangkal 3 kali dia nggak kenal Tuhan. Tapi waktu penuh dengan Roh Kudus dia berani berkhotbah. Dan 3.000 orang bertobat, gereja mula-mula dilahirkan. Bukankah urapan Roh Kudus membuat kita menjadi pribadi yang lain, yang berbeda. Karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Saya sebelum kenal Yesus adalah seorang yang pemalu. Saya tidak berani berbicara di depan umum. Nyanyi di depan umum sama paduan suara remaja aja, waduh grogi saudara-saudara. Tetapi setelah saya mengalami kelahiran baru dan kepenuhan Roh Kudus, saya jadi berani bersaksi, berani bercerita tentang Yesus, berani melayani. Seperti ada power dari dalam yang membuat saya menjadi pribadi yang berbeda. Dan saya percaya kalau Roh Kudus turun dalam hidup saudara, engkau akan menjadi pribadi yang berbeda, yang jauh lebih indah sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi kalau urapan Roh Kudus turun atas hidup kita? Mari kita akan baca 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21, bagaimana Tuhan memanggil seorang yang biasa-biasa namanya Elisa untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dikatakan demikian, 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Haleluya. Nah saudara sekalian,
Elisa adalah seorang petani biasa yang tidak ternama, nggak ada orang kenal dia. Tapi ketika Elia datang, berdoa untuk dia, mengurapi dia dengan Roh yang kudus, maka Elisa menjadi pribadi yang berbeda. Yang pertama, Elisa menjadi pejuang yang berani. Di ayat 17 dikatakan Elisa akan memakai pedang untuk berperang melawan musuhnya. Nah, tentu saja musuh kita sekarang bukan manusia, tetapi kuasa gelap, roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12-13 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perjuangan kita melawan roh-roh jahat, tapi kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita lebih kuat dari setiap kuasa kegelapan itu. Sebab 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh di dalam kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Saya ingat satu kali habis pelayanan, ada seorang yang menelepon pendeta di gereja tersebut dan berkata, bisa tolong kemari nggak Pak? Ini anggota keluarga saya sakit. Jadi akhirnya kami berangkat ke sana setelah selesai makan. Saya jalan agak di depan, saudara. Waktu pintu rumah dibuka, saya kaget ada seorang pemuda tinggi besar mau pukul saya, saudara. Rupanya dia bukan sakit. Kerasukan setan, saudara. Dalam hati saya pikir kenapa dia nggak ngomong aja lagi kesurupan gitu ya, bukan sakit. Dan saya nggak sempat berdoa lagi. Gimana bisa sempat berdoa? Ini orang udah memukul. Tapi saya kemudian usir itu setan dalam nama Yesus. Setan keluar. Langsung orangnya rebah jatuh. Saya usir itu kuasa kegelapan. Nggak lama dia sadar, dikasih air minum. Lalu dia tanya, kok banyak orang ya ada di sini katanya. Dalam hati saya bilang, tadi mau nonjok saya masih nanya lagi. Tapi dari sini kita tahu bahwa Allah itu lebih besar dari setiap kuasa kegelapan. Saudara mungkin pernah dengar, ada rumah yang mau dijual murah karena katanya ada hantunya. Oh, berapa kali kita mau beli rumah seperti itu. Kita pikir kalau ada rumah hantu diusir aja hantunya. Kan harganya murah, kita anak Tuhan mendiami rumah tersebut. Rumah yang pernah saya tinggali juga setelah saya masuk, itu RT-nya datang. Dia bilang, Pak sudah ada sesuatu belum? Hah? Sesuatu apa? Oh ini dulu rumah tua Pak. Sebelum dihancurkan sama sekali. Wow, katanya ada orang meninggal dan sebagainya. Saya bilang enggak, sudah saya usir semua setannya. Sampai hari ini aman oleh anugerah Tuhan. Saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus berani menghadapi kuasa gelap karena percaya Tuhan menyertai kita. Bahkan Roh Kudus akan memberikan keberanian untuk kita mengatasi tantangan di dalam kehidupan. Sekian puluh tahun yang lampau, saya masih tinggal di Tasikmalaya waktu itu, dan kita sedang ingin membangun SMP Bethel, saudara. Jadi TK, SD sudah ada, mau perluasan untuk SMP. Dipersulit, saudara. Nggak keluar-keluar izinnya. Sampai satu kali, saya mendapatkan surat undangan. Dengan nama saya loh, saudara sekalian. Untuk menghadap wali kota dalam sebuah rapat bersama dengan unsur-unsur yang lain. Wah, senang saya. Jadi kita berangkat, saudara. Begitu sampai, tiba-tiba oleh protokoler, dikatakan begini, minta maaf Pak, memang masalah sekolah yang Bapak tangani itu yang sedang kita urus. Tapi ini salah bagian administrasi, Bapaknya nggak boleh datang, kita lagi ngobrol sama yang lain dulu. Saya kemudian bilang, maaf Pak, Anda kan membicarakan masalah saya sudah ada di sini, lalu disuruh pulang, kan tidak fair. Gini aja deh. Kalau saya tidak boleh ikut rapat, saya mau ketemu dulu sama Pak Wali Kota, 5 menit aja. Wah, asalnya mereka keberatan dan sebagainya. Tapi saya agak berkeras, saudara. Saya sudah di sini, ini undangan resmi, ada capnya, ada stempelnya. Akhirnya Wali Kota mengizinkan, saudara. Saya ketemu dengan Pak Wali Kota dengan sopan, saya berkata, Pak,
Ini untuk pendidikan, bukan untuk gedung gereja, karena gedung gereja kita sudah ada. Dan bukankah ketika pihak swasta ingin mendirikan pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, seharusnya ditolong, seharusnya dibantu. Saudara-saudara, singkat kata, akhirnya izinnya dalam waktu singkat keluar oleh anugerah Tuhan. Karena surat yang nyasar itu, saya percaya Tuhan izinkan ini untuk mendatangkan kebaikan. Dari mana keberanian itu ada? Dari Roh Kudus yang memberikan keyakinan kalau kita benar berada di jalan Tuhan, kita harus sampaikan dengan sopan tetapi dengan berani. Nah saudara, kalau engkau punya masalah, ketika Roh Kudus mengurapi hidup saudara, nggak perlu stres, nggak perlu khawatir berlebihan, apalagi bunuh diri. Tapi menjadi orang yang tegar, manunggal dengan Allah. Karena bersama dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Karena dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Mazmur 60 ayat 14. Saya teringat ada cerita. Ada seekor gajah yang mau melintasi sebuah jembatan kayu. Melihat itu, tikus yang tadinya agak takut-takut jalan di jembatan kayu, lompat ke pundaknya gajah. Lalu ketika gajah jalan, tikusnya juga kan ada di pundaknya gajah. Itu jembatan kayu bergoyang-goyang hebat. Tetapi akhirnya sampailah gajah dan tikus di pundaknya itu sampai ke tujuan. Dan begitu selepas dari jembatan kayu, si tikus lompat. Dan dia ngomong gini sama gajah. Gajah, hebat ya kita. Gajah bilang, ada apa dengan kita? Kita menggoyangkan jembatan itu, katanya. Padahal yang menggoyangkan kan kakinya gajah, saudara. Tikus itu nggak bisa menggoyangkan apa-apa, dia begitu kecil. Tetapi ketika dia ada di pundak gajah, seperti kita manusia terbatas, tapi manunggal dengan Allah. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Dia sendiri, tapi kita yang melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Jadi saudara sekalian, yang pertama kita melihat kalau Roh Kudus turun ke atas kita akan menjadi pejuang yang berani. Tetapi yang kedua sekarang, kalau Roh Kudus turun mengurapi kita akan menjadi pekerja yang tekun. Di ayat 19 dikatakan, Elia ketika berjumpa dengan Elisa sedang membajak sawahnya, ladangnya dengan 12 pasang lembu. Dan dia mengemudikan lembu yang ke-12 itu. Elisa itu bukan lagi santai-santai, lagi tidur ngorok, gak ada kerjaan. Lalu Elia datang, Elisa daripada nganggur, pelayanan yuk. Saudara, orang yang pemalasan gitu, waduh kalau disuruh pelayanan, malas juga dia, gak akan berbuah untuk Tuhan. Tuhan cari orang yang sibuk, yang mau bekerja keras di ladangnya. Tuhan tidak cari orang malas. Kalau kau bilang, waduh saya disuruh pelayanan pada sibuknya luar biasa. Justru saudara yang sibuk, engkau yang dicari Tuhan. Tuhan gak cari pengangguran, gak cari orang malas. Tapi orang yang mau efektif menggunakan waktunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ladang sudah menguning, tapi penuainya sedikit. Bukankah penuai yang sedikit itu harus bekerja keras, bekerja di ladang yang sudah menguning tersebut? Makanya Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Begitu pula 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Karena itu mari kita kobarkan karunia kita. Jangan malas, tapi bekerjalah di ladang Tuhan. Sehingga kita menjadi pekerja yang ulet, yang rajin di ladang Tuhan. Saudara, saya baca dalam Alkitab, Paulus adalah seorang pekerja yang rajin. Karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Coba lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28.
Dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yakni untuk memelihara semua jemaat. Saudara-saudara, Paulus mengalami banyak tantangan. Tetapi karena Roh Kudus yang menguatkan dia, dia menjadi orang yang ulet di dalam ladang Tuhan. Saudara, mari kita menjadi orang yang ulet dalam pelayanan. Ya, walaupun banyak hal yang mungkin mengecewakan, tetap setia melayani Tuhan, bisa diandalkan. Saya ingat Jakarta ketika banjir besar, sampai gereja itu kelelep, saudara, bagian bawahnya, sehingga tidak bisa diadakan ibadah di salah satu cabang kami. Nah, jadi saya udah telepon kepada koordinator ibadah, udah tolong teleponin saja semua yang lain, hari Minggu ini ibadah di rumah masing-masing. Pembicara juga, tamu cancel karena nggak mungkin bisa datang ke sana. Saudara koordinator ibadah berkata begini, baik Pak, tapi saya akan tetap datang ke gereja. Siapa tahu ada orang yang tidak sempat saya telepon, nanti dia kecewa udah datang. Jadi hari Minggu itu dia naik motor sengaja, saudara, kalau naik mobil agak susah. Karena sudah jalanan banyak airnya. Lalu dia simpen motornya di satu tempat yang cukup agak tinggi jadi tidak terendam air. Lalu dia naik gerobak yang didorong oleh orang, sehingga dia bisa sampai ke dekat gereja, lalu dia turun, gulung dulu celananya, dan akhirnya mulai jalan. Air sudah ya kira-kira selutut begitu saudara ya, atau sedengkul lah. Dan akhirnya dia masuk ke gereja, memang ibadah di lantai 2, tapi yang di lantai 1 sebagian cukup terendam. Ternyata ada 2 orang jemaat yang datang, saudara. Dan koordinator berkata, maaf ya Bapak-bapak, hari ini sudah tidak ada ibadah karena situasi, tapi nggak apa-apa. Ayo kita nyanyi 1 lagu lalu kita berdoa bersama. Dan dia mendoakan sampai selesai orang itu pulang. Saudara, dia bilang kalau nggak ada siapa-siapa kan kecewa jemaat. Saya dengar itu pikir, waduh ini pekerja yang ulet luar biasa. Dan itu terjadi karena Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita akan menjadi pengikut yang setia. Dikatakan ayat 20 dan 21 tadi, Elisa meninggalkan segala sesuatu. Dia mempersembahkan lembunya sebagai korban bakaran. Bahkan bajak kayunya itu dijadikan sebagai kayu bakar. Artinya apa? Dia nggak akan kembali lagi pada pekerjaan itu. Sesudah itu dia bersiap diri lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, jadi kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita akan menjadi pengikut yang setia. Nggak mau balik lagi pada kehidupan yang lama, tapi setia mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, ditinggalkan. Yang baru sudah datang. Saya ingat Kaisar Roma namanya Julius Caesar, saudara sekalian. Itu pernah waktu nyerang satu daerah dan melihat anak buahnya kelihatannya agak ragu-ragu. Dia perintahkan, bakar semua perahu yang membawa kita kemari. Sehingga tidak mungkin kita bisa balik kalau kita kalah. Dan kita akan menang melawan musuh. Dia selalu datang dengan moto 3V. Vini, vidi, visi. Aku datang, aku lihat, aku menang. Dan akhirnya karena nggak ada pilihan lain kecuali maju, mereka mengalahkan musuh. Kita itu jangan seperti orang Israel yang sudah meninggalkan Mesir,
jalan di padang pasir, tapi selalu ingat Mesir, ingin balik ke Mesir, mati semua di padang pasir. Tapi orang yang selalu ingat janji Allah tentang tanah perjanjian seperti Yosua dan Kaleb, mereka akan masuk pada tanah perjanjian tersebut. Saudara, mari kita menjadi pengikut Yesus yang setia, yang membuang seluruh masa lalu kita yang buruk dan hidup berkenan kepada Dia. Seperti Paulus. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8 dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, mari ikut Yesus dengan setia. Punya komitmen setia mengiring Dia sampai selamanya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ketika akan dibakar dalam dapur api. Kecuali dia menyangkal Tuhan, dia berkata, kami percaya Tuhan akan melepaskan kami dari dapur api ini. Tapi seandainya tidak, kami akan tetap setia mengikut Dia. Luar biasa. Ayo kita jadi orang yang mengikut Yesus dengan setia sampai akhir hidup kita. Walaupun ditawari segala macam yang menggiurkan, jangan tergoda. Mari kita sungguh mengutamakan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi manusia lain, manusia yang berbeda, yaitu menjadi pelayan yang rendah hati. Di ayat 21 dikatakan Elisa meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Elia dan menjadi pelayannya. Menjadi bujang Elia, saudara. Mengapa Allah mengurapi Elisa? Karena Elisa mau melakukan yang orang lain tidak mau lakukan. Ini kan bukan pekerjaan yang bergengsi. Jadi bujangnya Elia. Tapi karena dia menjadi hamba yang rendah hati, Tuhan akhirnya mengurapi dia dengan pengurapan double porsi. Lebih hebat daripada gurunya. Oh saudara, betapa kita harus memiliki hati hamba untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kenapa Yosua yang kemudian dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa? Karena Yosua adalah bujang Musa. Penundukan dirinya luar biasa. Sehingga dia diurapi Tuhan. Yosua lah yang membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, saudara. Nah kalau kita mau melayani tapi semaunya sendiri, nggak tertib, kalau ditegur tersinggung, marah, gimana kita bisa diurapi Roh Kudus? Ada orang kalau ditegur, Anda kok bagiannya datang terlambat. Loh, saya kan sukarelawan. Sukarelawan artinya kalau saya suka, saya rela. Kalau saya tidak suka, saya tidak rela. Loh, dia memberikan definisi salah tentang sukarelawan atau volunteer. Emang pelayanan sukarela itu sembarangan? Enggak. Dan jangan kalau kita sudah dipakai Tuhan di satu bidang, merasa diri paling hebat dan berjasa. Kalau nggak ada saya, hancur di gereja. Waduh, sombong banget. Saudara, ada pemusik. Ya, di gereja itu memang gereja kecil, pemusiknya terbatas. Tapi kadang-kadang dia ogah-ogahan, satu kali dinasehati supaya dia jangan telat lah, sungguh-sungguh ikut latihan. Boikot dia, nggak datang. Sengaja tidur-tiduran hari Minggu. Dia bilang, biarin tuh, mau tahu saya. Itu pendeta bisa apa kalau saya nggak main musik. Aduh, saudara-saudara, ini pelayan Tuhan kok karakternya model gini. Mudah-mudahan dijauhkan dari kita hal seperti itu. Yang Tuhan lihat bukan jabatan, tetapi hati yang melayani dengan tulus. Saudara, karena itu sebagai pelayan Tuhan, mintalah pengurapan dari atas, yaitu karunia-karunia Allah. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Pengurapan dari atas itu turun dari atas membuat kita penuh dengan karunia. Tetapi kembangkan juga pengurapan dari dalam. Barang siapa percaya dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Di dalam kamu tetap ada pengurapan dari Allah. Dan itu bicara soal karakter buah roh yang harus kita bangun dengan sikap yang rendah hati. Maukah saudara diurapi oleh Roh Kudus? Dikendalikan oleh Dia
Sehingga bukan mau-maunya kita, tapi Roh Kudus biar aku taat pada kehendak-Mu. Saya percaya hari-hari ini Roh Kudus masih tetap akan memakai orang yang sungguh berkata, ini saya Tuhan. Jadikan aku pejuang yang berani. Jadikan aku pengikut yang setia. Pelayan yang rendah hati. Jadikan aku juga orang yang hidup berkenan kepadamu. Apa saja yang kau mau lakukan dalam hidupku, aku mau taat. Ketika engkau berdoa, minta Roh Kudus mengurapi, dia akan jamah hidup saudara. Saya mau akhiri dengan kisah ini. Satu kali ada seorang penginjil berkulit hitam datang ke sebuah tempat di Inggris namanya Nottingham. Dan di sana dia melihat sebuah tugu peringatan, tempat di mana William Booth pertama kali bertobat menerima Yesus. William Booth adalah pendiri dari Salvation Army, sebuah pelayanan ministry yang tersebar ke seluruh dunia, melayani Yesus, juga melalui pelayanan diakonia, pelayanan kasih kepada masyarakat dan berdampak luar biasa. Ketika penginjil itu melihat tugu di mana William Booth pernah bertobat, dia berlutut, dia pegang tugu perunggu itu. Dia bilang, Tuhan, kerjakan sekali lagi. Kerjakan sekali lagi. Apa yang kau pernah kerjakan dalam diri William Booth, kerjakan dalam kehidupanku. Sehingga aku dijamah oleh Tuhan. Dan hidup serta pelayananku berdampak luas bagi banyak orang. Maukah hari ini ketika Tuhan hadir beserta dengan kita, kita berkata, Tuhan kerjakan sekali lagi. Apa yang kau pernah kerjakan di loteng Yerusalem, memenuhkan 120 murid dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Seperti lidah-lidah api, seperti tiupan angin kencang. Urapi hamba-Mu, supaya hamba-Mu menjadi manusia yang lain, yang berbeda, yang tidak lagi mengikuti cara hidup duniawi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku menjadi ciptaan yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Kalau itu doa saudara, taruh tangan di dada. Mari kita berdoa. Bapa, kami mendengar firman-Mu. Kalau Roh Kudus mengurapi kami menjadi manusia yang lain, yang berbeda, yang tidak sama lagi. Seperti kehidupan kami yang lama. Kami tidak bisa mengubah diri. Man's power lemah, God's power tanpa batas. Dan biarlah hari ini penuhkan kami dengan Roh Kudus. Biar kami taat kepada Roh Kudus. Biar kami diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh berdampak. Banyak orang bertobat melalui pelayanan hidup kami. Dan hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan apa yang kami pelajari hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan kami amanat agung-Mu. Kami tahu ya Tuhan, Kau memberikan Roh Kudus kepada kami ya Tuhan, supaya kami tahu bahwa setiap langkah kami Tuhan, di dalam setiap langkah hidup kami tahu ada penyertaan-Mu sampai ke akhir zaman Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan sebagai saksi-Mu di Yerusalem khususnya Tuhan, di Yudea dan Samaria ya Tuhan. Orang-orang yang mungkin kami gak suka, mungkin kami mempunyai masalah dengan orang-orang tersebut. Pakai kami Tuhan, legokan hati kami ya Tuhan untuk menerima mereka Tuhan, untuk melayani mereka Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu, segala sesuatu yang kami lakukan perbuat untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih, bersyukur Tuhan buat Pastor Daniel Hendrata Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, di GBI Bethel Kedoya. Yang berkati Tuhan beliau di dalam pelayanannya ya Tuhan, di Anugerah Ministries Tuhan. Berkati keluarganya ya Tuhan. Berkati ibu dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan, kami tahu Tuhan Kau pakai dia dengan dahsyat, dengan heran ya Tuhan. Supaya orang-orang dapat melihat kemuliaan-Mu ya Tuhan melalui hidup Pastor Daniel Hendrata ya Tuhan. Bersyukur untuk gereja ini ya Tuhan, gereja Bethel Kedoya Tuhan, GBI Bethel Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat Pastor Julius, Pak Rubin ya Tuhan, Bu Lena sebagai gembala kami ya Tuhan, sebagai gembala sidang kami ya Tuhan. Pak Rubin, Bu Lena ya Tuhan, dan ketiga anaknya ya Tuhan, dan mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Kami berkati Tuhan, kami melepaskan berkat buat mereka semua ya Tuhan, supaya mereka terus Tuhan memimpin kami ya Tuhan, dengan heran ya Tuhan, dengan kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Terus urapan-Mu terus tercurah ya Tuhan, dari pemimpin kami Tuhan kepada kami semua di tempat ini. Dan terus memimpin ya Tuhan, membuka gereja ini ya Tuhan, supaya jiwa-jiwa dapat datang dan melihat kesaksian kebesaran daripada kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Dan juga ya Tuhan untuk gembala ya Tuhan di Jakarta ya Tuhan,
perwakilan gembala Pastor Suwito ya Tuhan, Kau berkati Tuhan, Pak Suryanta Tuhan, tim pengembalaan di GBI Kedoya Tuhan, Kami memberkati Tuhan, Kami melepaskan berkat-Mu kepada mereka semua ya Tuhan, pakai Tuhan mereka dengan heran ya Tuhan di dalam pelayanan ini, kami tahu Tuhan kuasa-Mu nyata ya Tuhan, sungguh Tuhan biarlah pakai GBI Bethel Kedoya ini Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan di dalam komunitas ini, dan kami tahu Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Bersyukur Tuhan juga kami berdoa ya Tuhan buat negara kami yang tercinta Tuhan Indonesia ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan 38 provinsi ya Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu selalu nyata ya Tuhan atas negara ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat presiden kami ya Tuhan Bapak Joko Widodo ya Tuhan dan wakil presiden itu Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan. DPR, MPR dan segala jajaran pemerintahan yang ada ya Tuhan, sampai yang terkecil sampai kecamatan, kelurahan ya Tuhan. Kami mau berkati ya Tuhan mereka semua ya Tuhan, biarlah pakai negara ini ya Tuhan menjadi negara ya Tuhan, pionir-Mu ya Tuhan, pionir kuasa-Mu nyata ya Tuhan di dalam negara ini ya Tuhan, supaya kami melihat ya Tuhan Indonesia dapat dipakai dengan luar biasa dan dapat menjadi contoh-contoh ya Tuhan kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan ada di negeri ini ya Tuhan. Bersyukur juga ya Tuhan untuk pemerintahan yang baru ya Tuhan yang akan dipimpin ya Tuhan bulan Oktober nanti Tuhan melalui Bapak Prabowo Subianto Tuhan dan wakilnya Tuhan Bapak Gibran Raka Buming Raka ya Tuhan. Berkati ya Tuhan dengan pemerintahan yang baru ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan tetap pakidian-Mu ada ya Tuhan di negara ini ya Tuhan, dan terus negara ini akan Kau pakai ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, menjadi saksi ya Tuhan buat orang-orang, buat negara-negara di luar sana. Bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk pelayanan hari ini Tuhan, tim-tim pelayanan yang ada. Berdoa ya Tuhan buat para worship leader, para singers Tuhan, pemusik Tuhan, sound system, multimedia ya Tuhan, para tim video ya Tuhan, para ushers dan tim pemerhati ya Tuhan, teens, pendoa syafaat dan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Kembalikan berkat-Mu kepada mereka dengan melimpah-limpah Tuhan, pakai mereka dengan heran bukan hanya di dalam pelayanan gereja ini hari Minggu saja ya Tuhan, tapi pakai mereka ya Tuhan di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, studi mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan terus berhasil dan apapun yang mereka lakukan akan menjadi excellent karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucap syukur buat ibadah hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita mengangkatkan kedua tangan kita, mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan berkati hidup-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, dan Tuhan yang sama juga memberkati pertumbuhan iman-Mu. Sekarang pulanglah dan terimalah damai sejahtera Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus, terus menuntun, menyertai kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus mendatang kembali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.